Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ashar Mujadi Siregar, NPM 2014-0147. Saya akan menjelaskan tentang esensi kurikulum IPS. Peristiwa, fakta, konsep, generalisasi ilmu-ilmu sosial dalam kurikulum. Ruang lingkup esensi materi dari mata pelajaran IPS meliputi aspek-aspek geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Keempat aspek tersebut tentunya diambil atau dikaji dari pengalaman sebuah peristiwa atau kabar berita yang terjadi dan menyangkut pada aktivitas kehidupan manusia di masyarakat serta tidak jelas asal-usulnya dan masih berupa desas-desas atau kabar angin, diartikan sebagai isu sosial. Perkembangan ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu pengetahuan alam didasari oleh pengungkapan fakta dan data yang selanjutnya sampai kepada konsep, generalisasi, teori, dan hukum. A. Peristiwa atau kejadian adalah hal-hal yang pernah terjadi. Peristiwa merupakan suatu kejadian yang benar-benar dan pernah terjadi, tetapi masih perlu dibuktikan kebenarannya. Peristiwa ada yang bersifat alamiah dan insaniah. Peristiwa yang bersifat alamiah seperti banjir, tsunami, gempa bumi, dan sebagainya. Peristiwa yang bersifat insaniah seperti pemilu, pembangunan jembatan, krisis moneter. B. Fakta. Peristiwa atau kejadian yang telah diuji dan diketahui kebenarannya disebut fakta. Fakta merupakan hasil dari observasi yang bisa dibuktikan secara empiris dan real. Menurut Banks 1985, fakta merupakan pernyataan positif dan rumusan sederhana. Pengetahuan yang hanya bertumpu kepada fakta akan sangat terbatas, sebab kemampuan kita mengingat sangat terbatas. Yang kedua, fakta bisa berubah setiap waktu. Dan ketiga, fakta hanya berkenaan dengan situasi khusus. C. Konsep dapat dipelajari dengan efektif jika disertai dengan mengemukakan sejumlah contoh yang positif. D. Generalisasi. Menurut Koenig, generalisasi merupakan abstraksi dan sangat terikat konsep. Untuk memahami generalisasi diperlukan paling sedikit 2 konsep. Bisa dari satu disiplin ilmu sosial atau dari disiplin ilmu sosial yang berbeda. Pengajaran ilmu pengetahuan sosial pada SD antara lain: 1. Menceritakan lingkungan alam sekitar. Yang kedua, membuat denah dan peta dengan bekerja sama. Pengajaran ilmu pengetahuan sosial pada SD antara lain dengan yang pertama, membaca peta lingkungan. 2. Menunjukkan jenis dan persebaran sumber daya alam.
Yang ketiga, menghargai keragaman suku, bangsa, dan budaya. Yang aspek-aspek IPS dan konsep dasarnya. Yang pertama, sosiologi. Sosiologi memiliki konsep-konsep dasar antara lain sosialisasi, produksi, saling ketergantungan, dan pembagian kerja. Yang kedua, ekonomi. Konsep-konsep dasar ekonomi antara lain kelangkaan, produksi, saling ketergantungan, pembagian kerja. Yang ketiga, geografi. Konsep-konsep dasarnya antara lain lokasi, interaksi spasial, pola spasial kota, difusi kebudayaan. Yang keempat, sejarah. Konsep-konsep dasarnya antara lain kontinuitas dan perubahan, waktu lampau, kerjasama, konflik, nasionalisme. Dalam pemilih konsep tabah atau dalam Banks menyebutkan kriteria berikut. Yang pertama, validity. Yang kedua, significance. Yang ketiga, appropriateness. Yang keempat, durability. Yang kelima, balance. Nilai dan sikap serta keterampilan intelektual atau kemampuan analisis personal dan sosial dalam kurikulum IPS. Yang A, nilai dan sikap dalam kurikulum IPS. Nilai itu bersifat umum dan mempengaruhi perilaku seseorang terhadap objek dan orang lain. Sedangkan sikap berkenaan dengan hak-hak khusus. Suatu nilai merupakan ukuran untuk menentukan apakah itu baik atau buruk. Nilai bersifat utuh dan abstrak. Pengajaran nilai memerlukan skill dengan memperhatikan kesesuaian bahan pengajaran dengan kehidupan sehari-hari. Bahan acuan bukan hanya kepada kurikulum yang tertentu dalam rancangan formal, tetapi juga kepada hidden kurikulum dengan mempertimbangkan pula potensi dan kemampuan anak. Yang pertama, arti sikap. Terdapat beberapa rumusan tentang sikap yang dikemukakan para ahli disebabkan adanya latar belakang pemikiran dan konsep yang berbeda. Turson dan Rohman Nalawijaya juga memiliki opini tentang arti sikap. Yang kedua, kaitan nilai dengan sikap. Nilai juga dirumuskan secara beragam dengan landasan berbeda-beda serta tujuan dan disiplin yang berbeda pula. Nilai merupakan konsep dalam ekonomi, filosofi, pendidikan dan pembimbingan, juga di dalam sosiologi dan geografi serta sejarah. Yang sering terjadi ialah satu sikap disebabkan oleh banyak nilai. Contoh bukti nilai dan sikap yang dapat dikembangkan dari materi IPS adalah sebagai berikut. 1. Dari topik lingkungan sekitar. 2. Kerjasama di lingkungan desa atau kelurahan. Yang ketiga, jenis-jenis pekerjaan. B. Keterampilan intelektual atau kemampuan analisis personal dan sosial dalam kurikulum IPS. 1. Keterampilan intelektual atau kemampuan analisis. Keterampilan intelektual
dan kemampuan analisis adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Kemampuan analisis adalah merupakan bagian dari keterampilan intelektual. Keterampilan dan kemampuan ini antara lain meliputi hal-hal berikut ini, yaitu keterampilan yang ke-1 untuk memperoleh pengetahuan dan informasi. 2. Berpikir. 3. Mengkritik informasi dan membedakan fakta atau opini. 4. Membuat dan mengambil keputusan dengan profesional. 5. Memecahkan masalah. Dan ke-6. Menggunakan media. 2. Keterampilan personal. Yang pertama, keterampilan psikomotor atau praktis. Yang kedua, keterampilan studi dan kebiasaan kerja. 3. Keterampilan bekerja dalam kelompok. 4. Keterampilan akademik. Dan kelima, keterampilan lain seperti keterampilan fisik, politik, dan emosional. 3. Keterampilan sosial, meliputi kehidupan dan kerjasama, belajar memberi dan menerima tanggung jawab, menghormati hak-hak orang lain, membina kesadaran sosial. Latihan dan pembinaan pada proses belajar mengajar antara lain. 1. Berdiskusi dengan teman. 2. Bertanya kepada siapapun. 3. Menjawab pertanyaan orang lain. 4. Menjelaskan kepada orang lain. 5. Membuat laporan. 6. Memerankan sesuatu. Dan ke-7 dan seterusnya, atau Belen dan kawan-kawan. Di samping itu, guru harus bisa mendorong siswa untuk lebih gemar membaca, mencari dan mengelola informasi sesuai dengan kemampuannya, dan murid dapat berpikir kritis terhadap apa yang mereka dapat. Contoh keterkaitan antara peristiwa fakta, konsep, generalisasi, nilai, sikap, dan keterampilan intelektual, personal, sosial dalam konteks pendidikan IPS. Dalam pengajaran IPS, kita harus mengembangkan dan membangkitkan minat dan sikap positif serta aktivitas siswa. Dalam artian, di dalam penyajian seseorang, pendidikan harus mengetahui kemampuan anak didik dan kemampuan berpikirnya. Dalam penyajian seseorang, guru mempersikap isi materi secara terperinci, disertai contoh-contoh dan gambaran-gambaran yang berkaitan dengan peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.